Ada beberapa kesaksian bercerita tentang pedagang sate yang mangkal di pinggir kuburan atau sekitar tempat angker. Pantau misteri berupaya mencari informasi perihal kejanggalan warga sekitar. Ternyata, sebagian manusia modern ingin mempunyai kekayaan tanpa korupsi, apalagi bekerja keras. Pesugihan sate gagak mungkin belum begitu akrab dengan masyarakat, padahal di beberapa daerah banyak yang melakukan. Berbagai sumber mengatakan, tiap orang yang ingin melakukan pesugihan uang gaib mesti mendatangi juru kunci kuburan keramat. Di dalam makam yang keberadaannya kami rahasiakan itu, terdapat jasad seorang tokoh ilmu hitam yang pada zamannya sangat populer. Dukun yang berinisial AC tersebut mampu menyantet, memberi pesugihan. Setiap malam tertentu, dia meminum darah segar ayam hitam serta memakan mentah dagingnya. Menurut juru kunci yang notabene masih sedarah dengannya, yang meminum dan menyantap makanan tak lazim itu adalah sosok gaib yang hidup di denyutnya. Pantau mistis terbilang beruntung karena diterima oleh juru kunci. Mula-mula dia menolak, tapi niat baik kami telah menyentuh relungnya. Dia menjelaskan, keluarganya hidup berkecukupan dari hasil berkebun. Hanya saja, dia terpaksa menjadi perantara karena memegang amanah dari leluhurnya untuk tetap menjaga makam keramat. Selain itu, dia selalu merasa menjadi seorang yang tega jika enggan mengindahkan keinginan orang yang datang ke makam keramat, seraya mengeluh perihal beban ekonomi. Menurutnya, banyak yang datang kembali kepadanya setelah melakukan pesugihan. Alasan mereka karena tak tahan gangguan. Tapi juru kunci tidak mampu untuk menghentikan. Yang dia mampu hanya menjadi perantara. Dia hanya tahu tentang sesembahan yang mesti dibawa calon pesugihan. Dua yang wajib ialah bunga setaman dan ayam serba hitam. Kami mencoba mengulik tentang bagaimana cara meminta keuntungan di makam keramat Ki Asce. Mula-mula, sang kuncen enggan memberitahu bila dipublis. Namun, dia bersedia karena kami berjanji hanya mempublis beberapa bagian saja. Kuncen memberi sedikit informasi. Katanya, untuk menerima keuntungan gaib di makam keramat tidak perlu bertapa 40 hari dan malam. Meminta keuntungan cukup sebagaimana orang meditasi di depan makam seraya merapalkan sesuatu. Jumlah yang mesti dirapalkan mesti 1000 dalam semalam. Selain itu, bila ada gangguan seperti tuyul yang kepalanya lonjong ke belakang, pocong yang meneteskan liur beraroma busuk, serta ular berkepala babi, peminta itu tidak boleh pindah dari tempatnya bersemedi sampai azan subuh berkumandang. Usai sukses meditasi, maka akan jatuh seekor burung gagak hitam. Siapapun yang meminta keuntungan di kuburan keramat mesti menyantap gagak itu mentah-mentah termasuk bulunya hingga tak ada yang tersisa. Lalu, dia harus meneteskan darah dari telunjuk kanan kirinya sebagai ikrar kepada sosok gaib. Jelas kuncen. Perihal gangguan yang didapat praktisi pesugihan, sang kuncen enggan berkomentar. Pantau misteri mencoba mengulik informasi tentang beberapa alamat praktisi. Dia menyuruh kami sejenak menunggu. Entah ia dapat dari mana. Kami merasa tak mungkin ada salinan data tertulis nama-nama pesugihan. Setengah jam menunggu, karena mungkin dia melakukan penerawangan. Disuruhnya kami menuju rumah Badrun yang terletak di luar kota. Kami sangat berterima kasih kepadanya, lalu pamit untuk mencari informasi klinik. Sampai di rumah saudara Badrun, ternyata yang menyambut kami seorang ibu yang mengenakan daster. Dia mengatakan, saudara Badrun sudah menderita sakit sejak beberapa tahun ke belakang.
Sakitnya belum diketahui. Menurut dokter, Badrun menderita sakit lambung dan asma. Tapi, ketika beberapa tahun kemudian kembali ke dokter yang berbeda, hasil ronsennya baik. Badrun adalah seorang praktisi pesugihan sate gagak, hasilnya mencari peruntungan di makam keramat di Aceh. Badrun berjualan di pinggir kuburan. Pembelinya pun bukan manusia. Dari tempat tidurnya, megap-megap dia bercerita. Pembelinya adalah kuntilanak, pocong, tuyul, hingga genderuwo. Mula-mula dia kaget karena sosok kuntilanak merah menggoyangkan pohon randu di sekitar tempatnya berjualan. Daun hingga ranting naik turun secara cepat. Lalu pohon itu diam mematung sekedip mata. Kuntilanak merah melayang turun dari atas pohon, seraya menyeringai memperlihatkan taring dan rongga mulutnya yang hitam. Kehadirannya ingin menerkam kelamin Badrun. Namun, lelaki paruh baya yang telah mengunyah gagak hitam dari kuburan keramat langsung menggeram tanpa disadarinya. Kuntilanak merah berhenti mengganggu Badrun. Aroma serta gelagat Badrun telah diketahui sosok itu. Wangi bumbu daging sate menjadi objek kuntilanak merah. Dipesannya beberapa tusuk sate gagak. Hitungan daun berayun. Kuntilanak terbang dan tertawa seraya melempar puluhan lidi penyanggah daging. Lembaran uang berhamburan di kain hitam yang sengaja diletakkan Badrun dekat gerobak dagangan. Berbagai artikel menulis, uang yang dihambur sosok gaib setelah membeli sate gagak tidak boleh menyentuh atau jatuh ke tanah. Kalau terjadi, akan hilang begitu saja. Setiap kali uang berhamburan, saya seperti kehilangan kesadaran. Saya loncat-loncat karena saking riang menerima jutaan uang setiap makhluk gaib membeli. Kata Badrun, kepala buntung yang lehernya terdapat banyak belatung dan kepalanya ditenteng pada sebelah kiri pinggangnya serta matanya yang melotot ke arah Pak Badrun pun menjadi pelanggannya. Beberapa orang pintar yang pantau misteri tanya memberi informasi. Burung gagak selalu memakan bangkai. Makhluk gaib menyukai sesuatu yang dianggap jijik oleh manusia. Itulah sebab ada makanan haram dalam agama tertentu. Badrun tidak mengetahui pasti bagaimana cara makan sosok gaib itu. Bahkan, menurutnya, genderuwo pernah memborong sate gagaknya. Tak sampai setengah jam, lidi sate berhamburan di sekitar kuburan. Badrun pun tidak pernah mengetahui secara pasti sosok gaib apa yang membayar paling banyak. Setiap lembaran uang berhamburan, kain hitam langsung ia ikat. Dia takut ada orang yang melihat justru menimbulkan masalah. Setelah kain hitam diikat, semua uang langsung ia raup untuk lebih lanjut. Dimasukkan ke dalam ember yang cukup besar yang diletakkannya dalam gerobak. Pernah ada manusia yang mau membeli sate saya, tapi saya bilang tidak dijual karena sudah ada yang memesan. Saya khawatir jika ketahuan, nanti babak belur karena keegoisan warga, ujarnya. Karena kondisi Badrun tidak memungkinkan untuk dimintai keterangan, maka kami mencoba mengulik informasi dari istrinya. Wajah Badrun tampak pucat dan sangat lelah. Dia perlu istirahat. Mula-mula, istri dan keluarga Badrun tidak mengetahui pikiran liar kepala rumah tangga itu. Sejak jualan pot dari tanah liat tidak lagi diminati orang, Badrun sempat frustasi. Dia telah menjajal menjadi buruh atau kenek bangunan. Tapi upahnya tak cukup untuk makan sehari-hari. Bahkan dalam 1 tahun mereka hanya makan garam dan sayur serta singkong. Listrik rumahnya pun diputus PLN. Istrinya kaget ketika dia yang tak biasa menginap suatu waktu pamit untuk tidak pulang. Sayang, istrinya lupa kapan waktu Badrun menginap. Ketika pulang, tubuhnya beraroma kemenyan serta berbau liur yang terpanggang. Saya yang menyambutnya pun langsung berlari ke kamar mandi. Semua isi perut saya keluar dari tenggorokan dan mengotori lantai kamar mandi, kata istrinya Badrun. Saat menikah,
Badrun yatim piatu dan saudaranya berada jauh di luar provinsi. Dia meminta istrinya untuk meminjam uang kepada kakaknya. Semua itu diperuntukkan membeli daging gagak di pasar gelap atau pasar-pasar khusus melayani sesembahan klinik. Bila ada waktu dan kesempatan, Pantau Misteri akan mencari informasi ke sana. Kami semua terkejut ketika Badrun menerima uang dan langsung pergi ke pasar. Dia pulang membawa daging yang tidak kami ketahui. Saya sempat bertanya kebenaran daging itu. Saya khawatir suami saya akan menjual makanan dari daging tikus. Tapi dia bersumpah atas nama Tuhan kalau itu daging kelinci, ungkap istrinya Badrun. Semua tetangga Badrun pun percaya kalau di dalam gerobaknya menjual sate kelinci. Tapi mereka tidak diizinkan Badrun untuk mencicip atau membeli. Setiap kali ada yang memesan, Badrun beralasan semua satenya sudah diborong pelanggan. Selain itu, semua tetangga Badrun tidak ada yang tahu letak berdagangnya. Dia sudah merencanakan pesugihan sate gagak sangat rapi. Jualannya di kuburan yang sangat jauh dari sekitar rumahnya. Lagi pula, tempatnya berjualan sate gagak terkenal sepi dan tidak ada penjaga. Satu hari berjualan, Badrun pulang membawa banyak uang. Sang istri yang sudah terlilit utang piutang pun sangat senang. Apalagi sang anak yang berangan-angan menjadi arsitek. Mereka semua langsung sholat untuk mengungkapkan rasa syukur. Tapi Badrun melumuri gerobaknya dengan air yang telah dicampur darah burung gagak. 1 tahun usaha Badrun meningkat drastis. Semua hutangnya lunas terbayar. Bahkan mereka telah membeli motor dan rumah baru yang ukurannya jauh lebih besar, namun terletak di kampung yang berbeda. Dari situ, Badrun ingin melupakan semua pesugihan. Dia tidak mau lagi menggauli wewek gombel dan kuntilanak serta pocong. Pesugihan ini benar-benar mengerikan. Setiap malam tertentu dalam 1 minggu, Badrun mesti memasuki ruang khusus di makam keramat. Di sana, dia tidak boleh mengenakan sehelai kain putih yang membalut tubuh. Dijilatnya seluruh tubuh oleh pocong yang berliur, yang aromanya sangat bau menyengat melebihi ludah yang terpanggang. Kuntilanak yang matanya nyaris keluar, serta rambutnya berantakan dan giginya bergerigi, serta jalannya sebagaimana orang kayang, dan mulutnya yang tak henti-henti menyeringai, memaksa Badrun untuk memandikannya menggunakan darah burung gagak. Setelah dimandikan menggunakan darah segar, maka Badrun mesti menidurinya layaknya pemuas nafsu tanpa kenal lelah. Dalam 1 hari itu juga, setelah kuntilanak merasa puas dengan pelayanan Badrun, maka jin yang menyerupai wewek gombel yang payudaranya melewer hingga menyentuh tanah, serta matanya merah, kukunya panjang, dan tingginya sekitar 3 meteran pun ingin mandi bersama Badrun. Wewek gombel itu ingin merasakan sensasi gairah darah segar serta buayan Badrun, sang pemuas nafsu sosok gaib makam keramat. Bau busuk dan rasa geli serta muak pun tak sanggup Badrun simpan. Dia berterus terang oleh istri perihal kekayaan yang selama ini mereka nikmati. Anaknya yang tidak sengaja mencuri dengar langsung menghampiri mereka untuk pergi dari rumah karena tidak sudi memiliki bapak yang jalan pikirannya telah terbilang ekstrim. Istrinya pun pulang ke rumah kakaknya dan kembali setelah Badrun menjemput seraya berjanji untuk mengusaikan semua klinik yang dia lakukan. Mula-mula, seminggu pertama saat Badrun absen dari rutinitas memuaskan nafsu para jin, gangguan di kediaman lelaki paruh baya yang sekarang terbaring lemas itu tidak begitu kentara. Hanya kaca yang bergetar dan ketukan pintu tanpa orang. Istri dan anaknya mengira gempa dan gangguan orang jahil. Namun, ketika istrinya bertanya dengan seorang tetangga, ternyata tidak ada gempa pada malam itu. Waktu itu, Badrun duduk di bangku tempat favoritnya. Dia cerita kepada istrinya, sosok gaib yang membantunya menjadi kaya raya telah datang meminta pertanggungjawaban. Dia pun menceritakan sudah menemui kuncen makam keramat, tapi sang juru kunci tidak memiliki kesanggupan untuk mengusaikan.
Semua yang telah terikrarkan dengan jin maka mesti terlaksana sampai ajal menjemput. Istri dan anak Badrun syok. Mereka langsung mencari orang pintar dalam urusan agama. Rumah, perasaan dan pikiran Badrun pun disucikan. Selain itu, gerobak Badrun dikubur pada rumah baru yang cukup besar hasil pesugihannya. Namun, saat ini rumah itu terbengkalai karena keluarganya tak ada yang berani menempati hasil uang gaib tersebut. Sejak orang pintar mencabut semua kemistikan yang di dalam tubuh Badrun, gangguan kian intens. Setiap malam, Badrun didatangi sosok pocong yang melayang ke arahnya seraya menggeram. Dia seperti anak kecil yang ketakutan. Dia berlari ke sudut kamar lalu menutupi semua wajah dan tubuh menggunakan selimut. Setiap istrinya mencoba menenangkan, malah Badrun kian ketakutan. Menurut istrinya, ini pun berdasar keterangan orang pintar yang sangat mengerti agama. Setiap malam, Badrun didatangi jin yang dulu ia layani. Jin itu meminta Badrun menepati perjanjian. Orang pintar itu berhasil menghilangkan gangguan sosok gaib yang menakuti malam-malam Badrun. Namun, tak bisa melepas bayang-bayang ketakutannya. Setiap hari, pikiran Badrun tak pernah lepas dari mimik sosok-sosok yang telah ia manjakan. Dari situ pula, dia tidak memiliki daya untuk beraktivitas apalagi mencari nafkah. 1 tahun berselang, tubuhnya kurus dan membungkuk hingga lambat laun tidak bisa berjalan. Pun tidak lancar ketika berbicara. Kalau kata orang pintar itu, suami saya sedang menebus dosa besar. Ini konsekuensinya untuk kembali pada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi apapun yang terjadi, saya dan anak tetap menjaga dan merawatnya, jelas istrinya Badrun. Saat ini, untuk makan sehari-hari, istrinya Badrun menjadi buruh teh rumahan. Anaknya pun mesti berhenti kuliah lantaran harus bekerja sebagai satpam guna memenuhi kebutuhan keluarga. Semua kekayaan yang ditabung ke bank dan rumah yang dibeli dari hasil gaib tidak lagi mereka gunakan. Semua itu dianggap sampah yang mesti dibuang. Sekian cerita yang berhasil Pantau Misteri rangkum.